Pernah nggak sih kamu lagi asyik scroll media sosial, tiba-tiba nemu ada orang yang ngerasa kelompoknya itu paling suci, paling bener, dan yang lain udah pasti salah? Nah, fenomena ini sering disebut arogansi spiritual. Di sini, kita bakal coba bedah bareng-bareng. Kenapa ya klaim-klaim kayak gini tuh sering banget jadi pemicu keributan di dunia maya? Kalian semua sesat, cuma kami yang paling benar. Ayo ngaku, sering banget kan lihat komentar kayak gini seliweran? Menurut sumber analisis kita nih, kalimat pedas kayak gini tuh baru permulaannya aja. Cuma pintu gerbang ke sebuah fenomena yang jauh lebih besar. Sikap semacam ini oleh sumber kita diidentifikasi sebagai arogansi spiritual. Ini tuh kayak sebuah gagasan seolah-olah surga itu bisa dipesan, bisa dikapling-kapling gitu, lengkap dengan area VIP yang khusus buat kelompok mereka doang. Yang lain, ya nggak kebagian tempat. Terus dampaknya apa? Wah, ini yang ngeri. Menurut sumber kita, ini bikin ruang publik kita jadi terasa sesak. Keberagaman yang harusnya jadi napas dan kekuatan Indonesia malah jadi terasa terancam sama tuduhan-tuduhan bid'ah, syirik, sesat yang dilempar dengan gampangnya. Nah, coba lihat perbandingan ini. Menarik banget kan? Ada dua gaya dakwah yang kontras banget. Di satu sisi ada dakwah merangkul, gaya yang adem, yang lembut, yang menghargai tradisi. Di sisi lain ada dakwah memukul, yang sering kita lihat online, yang isinya ngehakimin, nyalahin, dan ngerasa cuma dia yang pegang kunci kebenaran. Dan ini bukan cuma teori loh, ini beneran kejadian. Praktek-praktek yang udah jadi bagian dari denyut nadi keislaman di Indonesia, kayak tradisi tawasul yang dilakukan teman-teman NU, atau metode ijtihad yang jadi ciri khas Muhammadiyah, semuanya nggak luput jadi sasaran dakwah memukul ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu ngebongkar kontradiksi di baliknya. Sumber kita menyoroti ada sebuah logika yang agak pincang, yang sering dipakai dalam argumen-argumen online ini. Argumen andalan mereka tuh biasanya simple dan kaku banget. Pokoknya logikanya begini, kalau sesuatu itu nggak pernah dicontohkan atau dilakukan oleh Nabi, ya udah, titik, itu haram, sesederhana itu. Tapi disinilah letak lucunya. Kalau logikanya sekaku itu, terus gimana dong dengan dakwah yang mereka lakukan lewat live streaming TikTok atau YouTube? Emangnya di zaman Nabi dulu udah ada wifi dan paket data buat live? Nah, ini dia poin kuncinya. Ada sebuah inkonsistensi yang jelas banget. Mereka pakai logika, pilih-pilih. Di satu sisi, mereka nolak keras hal-hal yang dianggap baru dalam ibadah, tapi di sisi lain, mereka justru paling getol pakai teknologi paling modern buat nyebarin pandangan mereka. Agak aneh ya? Oke, daripada kita pusing mikirin konflik terus, sumber kita nawarin sebuah cara pandang yang, wah, indah dan adem banget buat melihat lagi keberagaman kita. Coba deh kita pakai imajinasi kita sebentar. Bayangin, seluruh Nusantara ini adalah satu taman bunga yang super luas dan cantik banget. Di dalam taman itu, tiap kelompok dan tradisi itu ibarat jenis bunga yang beda-beda. Ada melati yang wangi dan lembut, mungkin itu mewakili tradisi NU. Ada anggrek yang anggun dan penuh pemikiran, mungkin itu Muhammadiyah. Dan ada ribuan bunga lokal lainnya di seluruh pulau. Semua beda, tapi justru karena perbedaan itulah tamannya jadi luar biasa indah. Dan perumpamaan taman bunga tadi itu pas banget buat ngegambarin konsep klasik dalam Islam. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu adalah rahmat, sebuah berkah dari Tuhan, bukan malah jadi amunisi buat saling menyalahkan dan menyesatkan. Kalau kita sepakat Indonesia itu taman yang indah, berarti kita semua ini adalah perawat tamannya. Pertanyaannya, gimana cara kita ngerawat taman ini biar tetap indah, terutama di kehidupan digital kita yang kadang-kadang panas? Sumber analisis kita ngasih beberapa langkah praktis nih. Pertama, miliki kerendahan hati. Ingat, jadi orang soleh itu nggak sama dengan jadi orang yang paling benar. Kedua, yuk pilih buat merangkul bukan memukul. Lebih fokus ke dialog dan saling memahami. Dan yang ketiga, rayakan keragaman. Sadari kalau kekuatan dan keindahan Indonesia itu ya justru ada di situ. Kita tutup sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan nih. Kalau kita mulai merasa kok kayaknya semua orang di sekitar kita ini salah, keliru, dan sesat, mungkinkah hal pertama yang perlu kita periksa, yang perlu kita introspeksi, itu bukan mereka, tapi cara berpikir kita sendiri?